seorang jurnalis dalam kondisi negara yang sekarang itu perannya seperti apa? Karena gini, kita yang sangat cetek lah corona. Ada anekdot yang bilang bahwa corona itu hasil datanya itu beda-beda di setiap kanal berita. Oke. Nah, dan orang-orang yang corona itu lebih takut karena berita, Bang, akhirnya, Bang. Karena distract karena diksi-diksi yang disampaikan dan segala macam, akhirnya takutnya sampai segitunya. Bukan karena kenyataan corona itu emang ada corona, tapi kan karena berita yang digedekan akhirnya corona tuh jadi wah gede dan segala macam. Menurut lu singkat, jurnalis di era sekarang itu fungsinya seperti apa sih? Iya, menjadi corong kebenaran. Itu aja sih singkat. Corong kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di cerita hari ini, masih di sini aja. Hari ini kita kedatangan seorang sahabat. Dia itu sahabat dekat, juga teman karib, dan juga orang yang punya cukup wawasan untuk kita tanya. Mantap. Ya kan? Selebihnya sejauh mana kita akan bertanya. Ini dia saudara teman kita ya, Iqbal. Edan. Bridgingnya emang udah bagus, cuma banyak wawasannya itu agak harus disensor lah gitu. Karena belum sampai ke situ ya, Cong. Tapi setidaknya cukup lah ya. Setidaknya ya sama lah kita kan. Iya. Sama Enggak, gua kan senior kreatif. saya mau junior. Tapi gue baru tahu si Iqbal tuh ternyata dia jurnalis juga di kampus. Kadang-kadang gue juga suka nanya sama dia, kalau Bal, ada info apa hari ini? Ini kata dia begitu. Ini ada ini. Jadi gue update, meskipun gue nggak bisa ngapa-ngapain, tapi setidaknya gue punya wawasan itu dan gue bisa jadi hati-hati. Nggak, pertanyaan bridgingan ice breaking. Jurnalis harus pintar nggak sih? Bridging. Ya pinter lah. Harus pinter. Bukan cuman ngandelin jago ngomong doang ya, sama nulis. Wawasan mah urusan belakangan lah. Kan nulis kan dari wawasan juga. Kamu bisa copy paste, Pak. Kalau sekarang. Iya. Tapi tetap aja apa yang dia copy paste kan dia juga harus tahu, Pak. Ya kan? Masa mau copy paste kata-kata yang enggak nggak sesuai. Nggak ada faedahnya dan nggak ada kontribusinya. Bal ya, jurnalis itu apa sih? Wah, ini berat ya. Berat ya, Mak. Nggak, maksudnya sebenarnya saya spesialisasi saya bukan jurnalis sebenarnya. Ya harus dijelasin dulu ya, karena takutnya orang mengira bahwa saya ini memang spesialisasinya dari dari sekolah gitu, jurnalistik gitu, bukan. Saya tetap sekolahnya sekolah seni gitu ya. Sekolah seni, terus bidangnya bidang seni pertunjukan, spesifiknya jurusan teater, terus peminatannya atau spesialisasi bidangnya adalah penyutradaraan. Berat. Kita bikin hampang aja. Jadi di dalam kampus ketika saya kuliah, mata pelajaran juga ada, mata pelajaran jurnalistik itu 2 semester tuh ada. Memang mata pelajaran atau mata kuliah yang khusus gitu, boleh diambil, boleh enggak. Tapi saya ngambilnya jurnalistik ketimbang yang lain gitu. Saya ngambil jurnalistik 2 semester. Itu pertama. Basicnya mungkin dari situ ya. Dari situ basicnya. Terus akhirnya saya istilahnya partisipan lah, bukan jadi anggota, tapi saya hanya sekedar partisipan aja. Partisipan untuk mengisi kekosongan waktu gitu. Kalau yang lain mah di UKM gitu aktif ya. Kalau saya nggak jadi anggota UKM-nya, tapi saya cuma berpartisipasi aja. Hanya ingin tahu sejauh mana sih sebenarnya yang kayak gini-gini itu ya, maksudnya yang kayak gini-gini itu kegiatan jurnalistik kampus tuh kayak gimana sih, saya pengen tahu gitu. Jadi saya mengisi kekosongannya dari situ, ikut-ikut gitu. Terus cari tahu, terus pengen mengaplikasikan apa yang
jadi mata kuliah. Ceritanya kayak gitu. Lah belajar nulis lah ceritanya. Dari situ ya saya ikut pelatihan, saya ikut ketemu orang-orang yang memang basicnya justru mereka adalah kampus-kampus yang memang ada kuliah jurnalistik kayak Unisba, ya kan, kayak UIN ada, atas beberapa Unpad gitu, ITB gitu. Jadi mereka punya gitu. Jadi saya ikut ketika itu tahun 2011 ketemu mereka ya, perkumpulan. Jadi kayak Persatuan Mahasiswa Jurnalistik Kampus Bandung, Kampus Bandung, ya kan, Kampus Bandung. Ikut gimana sih mereka tuh kalau ini ya. Habis dari situ ikut, tapi saya memang nggak terlalu begitu aktif untuk intens gitu ya kayak anggota, enggak, kayak cuma sekedar ini aja. Tapi keinginan saya menulis memang kencang, keinginan ini mah ya. Tapi bisa mah enggak. Bisa mah enggak, keinginannya mah kencang gitu. Ini ayah kahayang. Rumah ayah kahayang gitu nya. Dia pemain bola gitu nya. Kan keinginannya mah juga kuda lupa tehnya kan tuku juga bebek gitu. Dia semangat tapi. Nah, kebetulan saat itu tahun 2011 juga akhir lah mau ke 2012 saya iseng-iseng. Saya pengen membuktikan sampai sejauh mana sih saya ini gitu bisa nulis atau enggak setidaknya bisa membuat berita gitu ya. Setelah itu saya coba nekat ceritanya, lihat-lihat browsing di internet gitu ya. Internetnya di warnet gitu ya. Maklum. Dulu belum ada wifi. Belum ada wifi gitu. Masih warnetan gitu. Cuma warnet strata sosialnya ketahuan. Iya, ketahuan gitu kan. Nah, itu dia makanya saya jelasin strata sosial saya saat itu. Warnet. Kelasnya warnet dan yang murah lagi. yang aduh memang lama ya loading wae gitu. Jadi ketemulah ada itu BBC Indonesia. Oh, keren, saat itu keren BBC Indonesia. BBC Indonesia Bukan sampai sekarang masih keren juga BBC. masih keren, ya kan? Pada saat itu tapi lebih keren lagi gitu, soalnya oh anjir keren gitu. Karena pertama kali ngerti. Pertama kali dilihat, wah keren. Ada di situ dia tuliskan opini, bukan tuliskan opini, berikan opini Anda baik berupa tulisan, audio, maksudnya audio tuh rekaman suara gitu ya, tentang peristiwa yang di samping ini. Gitu. Di samping ini tuh dia saat itu ada peristiwa tentang aduh saya lupa pokoknya Demo. enggak tentang anggota DPR lah. Lupa lah saya, tapi peristiwa itu lupa saya. Apa peristiwanya? Saya iseng kan? Kan itu saya lihat baca-baca. Oh nggak bener nih gitu kan? Saya coba, tapi saya nggak nulis. Saya cuma sekedar audio, rekaman audio. Menurut pendapat saya gini gitu ya ceritanya. Dan itu juga sama 1 menit kan? Ya. Ini saya kirim. Selesai saya kirim, karena saya saat itu pengen buktikan aja gitu. Kirim, nggak ada harapan apa-apa, bukan? 2 hari setelah itu dia telepon ceritanya saya itu. Halo? Mas Iqbal ya gitu ya. Iqbalnya Dila. Bukan. Itu di BBC. Saya Milea gitu. Nah, habis itu ditelepon sama si nggak tahu lah itu siapanya gitu ya. Saya dari BBC. Langsung itu serentak nih. Enggak. Gitu. Gitu kan. Iya gimana gitu. Iya Mas, Mas sebelumnya pernah mengirimkan opini lah ya, opini tentang peristiwa ini. Oh iya benar. Nah, karena dari sekian banyak orang yang mengirimkan opini, ada 3 orang yang terpilih termasuk Mas kan gitu. Wah langsung saya mau ngomong apa kan gitu kan ya. Mau ngomong apa? Karena pada saat itu BBC dalam rekaman telepon saya harus bicara langsung direkam dan nanti disiarkan. Iya kan? Disiarkan. Habis itu iya, oke saya kasih waktu
1 menit, ya kan? Enggak 30 detik untuk menyampaikan pendapat Anda tentang peristiwa yang pernah Anda kirim itu. Oke. Jika sudah siap, bilang saja siap. Nanti saya mulai rekam. Langsung, wah, ini gila gitu kan, baru pertama kali gitu ya. Dan saat itu langsung lah, karena tegang, akhirnya saya bilang aja siap. Ya udah siap. Saya rekam ya? Iya, saya rekam katanya. Oke, silakan pendapat Anda. Terus langsung sudah Mas, sudah. Terima kasih ya atas pendapatnya gitu. Nanti kalau sudah tayang saya akan kasih tahu. Di situ pas didengar lagi, saya juga ngerekam. Pas didengar lagi, belepotan. Belepotan gitu. Karena tegang mungkin ya, belepotan. Baiklah, tenan naon gitu. Udahlah nggak apa-apa gitu. Nah, dari situ ditayangin benar, Bang. Ditayangin di websitenya BBC Indonesia. Tayangin. Saat itu saya buka, ada suara saya nih, saking bangganya kok dengerin ulang-ulang gitu. Oh benar belepotan ya gitu. Belepotan tapi nggak apa-apa lah gitu. Memastikan. Jadi dari siaran itu ceritanya ada bridging dari si yang tadi, mungkin jurnalisnya ya, bridging. Habis itu kita dengarkan pendapat publik seperti apa gitu. Langsung masuk ada 3 orang memang ya, 30 detik 2009 tadi ya? 11 mau ke 2012. Selesai dari situ saya download dong kan, tapi bagian saya aja pas ketika breeding ada bagian saya. Habis itu saya sebar ceritanya ke keluarga saya gitu. Sebar. Terus apa ini di BBC gitu, kaget, kakak saya yang kaget, almarhum kakak saya kaget, wah BBC benar. Dari situ posisinya ceritanya posisinya itu saya memang harus cepat-cepat lulus. Harus cepat-cepat lulus dan bingung kan kalau saat itu tuh lulusan mahasiswa seni mau cari kerjaan tuh bingung. Posisinya tuh bingung, karena makanya saya tuh disuruh cepat-cepat lulus. Cepat-cepat lulus gitu. Nanti kalau misalnya umurnya segini, wow, banyak hal gitu kan. Akhirnya mendengar itu, udah kamu kalau kamu memang serius di bidang menulis atau di bidang jurnalistik lah gitulah. Udah seriusin, kirim berita lah, apalah segala macam gitu ya. Nah, dari situ tapi saya nggak dengar kata-kata almarhum kakak saya gitu ya. Maksudnya bukan nggak dengar, saya lebih sibuk ke urusan nongkrong, kesenian kayak gitu-gitulah. Tapi sesekali saya kadang ikut gitu yang kegiatan jurnalistik itu ikut, tapi nggak jadi prioritas. Tapi padahal kesempatan itu ada. Kesempatan itu ada. Yang lain pada nulis gitu, bikin resensi apa gitu, kirimin dapat duit gitu. Nah saya nggak melakukan itu, bukan nggak suka apa ya? Belum sangat tertarik. Diskusi. Tapi karena ada pekerjaan kesenian walaupun nggak ada uangnya gitu, cuma kayak ada pelepasan gairah, senang gitu apa. Tapi dipikir-pikir lagi setelah saya lulus gitu ya, dipikir-pikir lagi memang tidak menghasilkan apa-apa. Apa tuh? Kesenian. Berarti waduk lah kesenian mah gitu. Pada titik itu gitu. Kesenian waduk. Pada saat itu. Pada saat itu waduk lah. Dan akhirnya saya dapat kesempatan untuk menjadi wartawan online ketika itu di Bandung. Tapi media online-nya punya orang Jogja. Jadi basisnya di Jogja. Nah, tapi saya kerja di Bandung. Berarti lo ngirim-ngirim doang? Ngirim-ngirim aja. Jadi masih reporter lah gitu ya, ngeliput, kirim editornya mah di Jogja. Pemretnya ada di Bandung apa di Jogja? Enggak, di Jogja semua. Jadi saya semua ditugaskan di Bandung. Jadi saya ngeliputnya Bandung dan sekitarnya Jawa Barat. Itulah ceritanya. Akhirnya dari situ mulai sedikit-sedikit gitu kan. Akhirnya beralih tuh kan, fokus saya tuh dari kesenian
ke jurnalistik. Ngirim-ngirim, udahlah, saya emang nggak mau lagi, bukan nggak mau lagi, enggak lah gitu untuk sekarang naik panggung gitu ngapain gitu. Mendingan saya liput tuh acara, saya tulis, resensinya kayak gitu gitulah. Atau ada kegiatan apa saya tulis kayak gitu. Dan akhirnya itu berjalan selama setahun berjalan gitu ya. Selesai dari situ, istilahnya bangkrut lah. Kan startup, namanya startup ketika itu 2013. Oh ya. 2013 ke 2014 kan. Itu kan belum ada Gojek, belum ada Grab, belum ada Tokopedia juga belum ada ya, Bukalapak gitu. Sekelas startup yang modalnya kecil bangkrut. Maksudnya mereka juga nggak ada duit gitu. Maksudnya ya kan kita mengandalkan traffic ya, kalau kayak gitu pembaca gitu, clickbait gitu, kayak klik per klik gitu. Tapi dengan nutup, bayar saya aja nggak nutup. Coba berarti udah menghasilkan uang waktu itu? Udah. Tapi nggak nutup, tetap aja kecil gitu. Saya harus nyari sampingan kayak ngajar, ya kan. Dulu sempat ngajar juga kan? Sempat ngajar. SMP saya ya, sempat ngajar. Baru tahu gue. Tapi Guru honorer? masuknya iya. Guru honorer. Sebenarnya sampingan lah, gitu, guru sampingan gitu. Maksudnya ketika iya guru sampingan, disampingkan gitu. Iya, disampingkan. Kamu guru tapi di samping. Jadi secara gaji di samping gitu ya. Semuanya lah di samping gitu. Nah, tapi orang tua nggak setuju kalau saya jadi guru. Karena memang gajinya kecil. Oke. Pertimbangannya itu, walaupun memang keluarga saya banyak ada yang guru ya. Tapi bahkan orang tua saya ya udah PNS, beda juga ya. Tapi bentar potong. Nah, kita ngomongin relate ke jurnalistik. Saat lu 2 tahun di TV, lu kan punya basic jurnalistik yang sangat kuat nih. Kalau gua dengar cerita lu. Nah, pas itu diaplikasikan juga nggak di kerjaan? Iya, nah justru kalau yang di Global TV ya, khususnya yang memang membutuhkan riset, saya lebih aman. Oke. Karena memang sudah terbiasa dengan itu. Walaupun memang malas-malesan ya. Karena kan ada aja gitu ya situasi kayak gitu. Karena gue lihat nih, punten. Gue temenan sama anak-anak SSI lumayan banyak lah, ya kan. Nah, gue ngerasa si Iqbal itu adalah secara skrip dan segala macam itu sangat jurnalistik. Pertanyaan-pertanyaannya. Are you sure? Lu DC Ito kan? Iya, Ito kan? Gue lihat, lu yang White Shoes bukan? Era White Shoes kan? Masa pertama dan semacam PMR DC pertanyaannya pun sangat jurnalistik menurut gue. Kalau misal kebanyakan orang kreatif itu kan cuman copy paste. Emang gitu ya? Kalau kreatif di sana gue paste ya? Enggak, kebanyakan. Kebanyakan. Tapi tidak termasuk Angga ya? Gue senior. Gue senior lagi. Iya. Lu nyerang berdua lu. Gue nanya doang. Tapi dari semua cerita yang tadi lu sebutin tadi sih kan, itu dia gue pertanyaan gue belum lu jawab. Jurnalis itu apa? Lu nih, menurut lu? pandangan lu aja, gue pengen tahu nih. Karena kan pasti beda ya. Kalau menurut si Angga jurnalis mungkin A, B, C, mungkin. Kalau menurut lu dengan background lu yang pernah ceritain apa? Kalau nggak bisa jawab, maksudnya kalau nggak bisa jawab kita potong aja di awal, nggak penting juga. Biografi dia siapa? Kagak ada kontribusinya. Dia siapa? Ya kan? Singkat aja. Sepengetahuan saya ya, maksudnya apa yang saya baca. Karena saya tidak bisa mengumpulkan pendapat saya sendiri tiba-tiba gitu kalau tanpa rujukan. Ya, yang namanya jurnal kan urusan publishing gitu ya. Oke. Itu urusan publishing, jurnal gitu ya. Dalam bentuk tulisan, jurnal kan. Dalam bentuk tulisan. Tapi kalau sekarang ya pasti orang mengenalnya jurnal ya media gitu ya, berita gitu ya. Padahal sebenarnya basicnya memang publishing. Oh, berarti intinya jurnal itu basicnya adalah publishing. Tulisan ya. Itu menjadi sebuah medium lah, bukan medianya, mediumnya. Maksudnya apa yang kamu mau sampaikan ya lewat tulisan lah. Tapi kan kalau misalnya apa yang kamu mau sampaikan nggak ada lewat apa-apa,
bingung kan? Ya, maksudnya gini, kalau yang sekarang, kalau misalkan nih, kalau tadi yang dimaksud adalah jurnal itu adalah publish dan medianya adalah tulisan, kan sekarang ini udah ke media gambar. Iya, saya maksud tuh bukan media, medium. Medium tuh alatnya gitu ya. Alatnya kata-kata misalnya. Peristiwa yang terjadi disampaikan atau diuraikan, diinformasikan dengan kata-kata. Tapi jurnalistik saat ini yang sudah berkembang pesat, mediumnya banyak, Bos. Ada gambar, ya kan? Ada suara, ya kan? Ada teks, ada kata-kata. Suara radio, ya kan? Gambar televisi, film, apa gitu. Teks, koran, itu apa segala macam, ya kan? Tapi kalau misalnya dalam satu bungkus ini disebut jurnalistik misalnya, ya itu dia menyampaikan informasi juga, gitu. Tetap sama, tapi mediumnya berbeda. Makanya TV ada news, tapi kok gambar, gitu. Tapi kan sama aja kan, peristiwanya sama aja, cuma dilaporkan kembali gitu. Tapi orang-orang sekarang tuh berpikir bahwa jurnalis itu tok berita loh, Bang. Iya. Sempitnya kayak gitu kan, kita baru tahu juga bahwa jurnalis itu kayak gini dan segala macam. Yang penting informasi tersampaikan melalui medium apapun itu. Iya. Tapi kan orang-orang yang kebanyakan berpikir bahwa jurnalis ya udah berita, mau itu hard news kah, mau soft news kah, itu berita aja, Bang. Iya. Berita itu benar, berita. Berita kan informasi. Ya kan? Berita itu informasi kan? Iya. Diberitakan gitu, maksudnya diinformasikan, ada info nih, ada peristiwa, nah peristiwa ini diberitakan. Lu mengamini nggak kalau jurnalis itu adalah sebuah mediator untuk kanal kepentingan si perusahaan itu? Berpihak lah. Tergantung ya kalau itu. Kalau lu sendiri? Kalau saya sendiri, kalau saya sendiri jurnalistik pelan-pelan nih, cari kata-katanya pelan-pelan nih. Iya, karena salah. Karena jurnalistik ini ada yang disebut independen tuh ya. Yes. Nah, independen ini yang dimaksud itu bukan netral dalam pengertian berada di tengah-tengah. Tidak seperti itu kalau pandangan saya. Jadi tetap memihak berarti ya? Iya, dia memihak tetap. Tapi dalam pandangan netral itu yang dimaksud independen itu, lu memihak kebaikan gitu. Misalnya, bukan kepentingan. Kepentingan dan kebaikan beda kan? Kalau kepentingannya memang kebaikan, ya lu pihak dong. Ya kan? Ini ada yang batil, ada yang Allahu Akbar. Ada yang hak nih ya, ada yang batil. Nah, yang dimaksud dan independen tuh lu memihak yang baik ini. Ya kan? Dalam ranah yang memang seimbang. Makanya ada yang namanya seimbang kan, balance, berimbang gitu. Berimbang tuh ya, lu dua sisi diberitakan juga, gitu kan? Sisi diberitakan juga. Ada yang kayak gitu. Tapi menurut saya kalau memang udah jelas antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, ya lu nggak usah beritain yang buruk, udah aja pendapat yang baik. Kalau gitu, bagaimana deh kalau menurut gitu? Kalau kayak gitu ya, kalau berpikirnya kayak gitu, kira-kiranya untuk hari ini jurnalis itu seperti apa? Ya kalau hari ini ya jurnalis ya kayak gitu yang kamu lihat gitu, berita apa itu kan nih ya. Kalau bedanya kalau kegiatan jurnalis dengan bisnis jurnalis beda pasti, itu pasti beda. Kalau kegiatan jurnalis saya berpendapat orang itu tidak perlu menjadi pegawai media. Kalau yang disebut jurnalistik ya. Saya kenapa Bang? Dari awal seorang jurnalis tidak harus bekerja di. Karena pertama begini, pekerjaan jurnalistik dibebankan kepada pegawai media, bebannya terlalu berat, Bos. Ya kan? Informasi yang berseliweran di dunia ini, peristiwa yang berseliweran di dunia ini terlalu banyak untuk diselesaikan oleh segelintir orang yang ada di perusahaan media. Terlalu berat menginformasikan itu. Apalagi harus berimbang, apalagi harus segala macam. Karena informasi yang benar akan diamini oleh masyarakat, baik pun informasi yang salah. Kan? Menarik. Kan? Baik dan benar tetap diamini kan? Tetap diamini. Lewat mana? Lewat kanal-kanal ini. Kanal-kanal ini siapa? Media. Tapi kan pasti sekarang, diamini. ya betul. Tapi kan sekarang ada namanya medsos. Ya, itu dia. Yang saya maksud adalah jurnalistik itu memang tidak harus orang itu
masuk ke dalam pegawai media. Tidak harus menjadi pegawai media maksudnya. Beban jurnalistik itu dibebankan pada orang itu juga semua. Dibebankan pada semua warga yang mampu atau yang mau menginformasikan yang benar. Misalnya beginilah. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Instagram, YouTube. Itu kanal-kanal yang seharusnya dimanfaatkan dengan benar oleh masyarakat. Kenapa? Pertama begini. Orang melihat sesuatu ya, peristiwa ya yang tidak diketahui publik, dia sampaikan untuk apa tujuannya? Untuk kebaikan publik. Yes. Dia sudah dengan cara seperti itu, dia sudah melakukan kegiatan jurnalistik. Jadi saya tidak sepakat ada orang yang disebut jurnalis nih, ya. Ditanya jurnalis kerja di mana? Saya nggak sepakat. Karena jurnalis tidak cukup dengan menjadi pegawai media. Oke. Kamu jurnalis, iya. Tapi saya tidak bekerja di media. Lah, terus saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik. Seperti apa? Twitter. Saya menginformasi kalau misalnya ada sesuatu peristiwa, saya melakukan. Dan itu pada kenyataannya saat ini semua mengambil ya bahan dari warga. Oh iya, betul. Semua, hampir semua. Iyalah, pegawai media nih, mana ada sih yang nggak mengambil informasi dari publik? Publik adalah tulang punggung jurnalistik. Kalau sekarang ini jika memang dijadikan tulang punggung kepada masyarakat, semuanya dihajar. Iya. Nggak ada nilai intelektualnya. Iya, gini. Jadi yang saya maksud adalah informasi mentah. Ya. Itu ya diinformasikan saja. Ya. Itu kan sudah jadi bagian dari publik itu, Ya. bagian dari publik. Cuma, pada tingkat yang lebih tinggi, mungkin pegawai-pegawai media ini dia tahu ininya ilmunya. Jadi ketika diolah oleh mereka, mana yang penting untuk publik, mana yang tidak, dipilah. Itu saja sebenarnya. Simpel itu. Sesimpel itu. Gitu. Media kan sekarang udah banyak ya, Bang. Media sosial dan sebelum itu, dan itu bisa menjadi kanal buat jurnalis berbicara. Iya kan? Koreksi kalau gue salah nih. Yeah. Terus dan sekarang tidak bisa sangat tipis antara emang yang benar sama opini. Iya nggak sih? Antara kejadian nyata Iya. sama opini yang digiring ke situ ya. Yang digiring di situ. Nah, kalau menurut lu sendiri yang sekarang berkecimpung di jurnalis, opini publik itu sangat dipengaruhi sama orang-orang jurnalis ya sih? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Ya? Terlepas dari kita udah pinter ya? Enggak juga. Enggak bener. Loh, ini iya masyarakat Indonesia kan udah pinter dan segala macam, tapi tetap aja jurnalis itu mempunyai peran penting untuk menggiring opini orang untuk ke sana gitu loh. Kalau menurut gue, Ya. Mengarahkan. Ini loh yang bener loh. Ini jangan. Iya itu ya nggak tahu ya. Kalau saya sendiri sih memandangnya bahwa memang ada yang dikatakanlah pilar keempat gitu ya, pilar demokrasi keempat gitu ya. Maksudnya untuk membuka kanal-kanal. Nah yang tadi saya maksud dari, mungkin saya kurang menjelaskan kenapa harus menjadi pegawai media, menjadi ini ya gitu, menjadi tahu ilmu. Selain itu mereka punya privilege. Apa tuh, Bang? Privilege itu kekhususan gitu. Ya tidak mungkin wartawan publik misalnya yang ngaku-ngaku wartawan masuk ke istana, tidak mungkin. Ya betul. Itu saja sebenarnya, mereka punya privilege itu. Jadi mereka punya itu, akhirnya dari akses itu mereka menyampaikan apa sih yang terjadi sebenarnya yang tidak diketahui publik. Ya karena kan kalau gue pun sekarang harus mengkritisi gitu, sebenarnya gue mengkritisi ya, bukan gue menghakimi, gue nggak menghakimi, cuma mengkritisi. Sekarang ini banyak informasi di media sosial yang disebutin Facebook dan sebagainya gitu, itu yang kadang-kadang juga melenceng dari hal yang benar. Gue nggak tahu apakah ini benar, tapi ketika gue dapat info misalkan A nih, opini terlalu banyak, opini A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya terlalu banyak, jadi nggak ada pengkerucutan gitu.
nggak ada pengkerucutan yang pada akhirnya oh ini kesimpulannya kan tiba-tiba udah dapat aja. Susah deh kalau Nah, menurut jadi maksud gua adalah itu makanya jadinya kan ketimpangan nih, maksudnya itu yang ketika gua bilang gua mengkritis ini kok jadi seperti ini ya gitu. Jadi gua pun kadang-kadang ingin membuka media sosial pun ingin ngebaca sesuatu pun tidak Males. gampang percaya gitu. Meskipun itu males. benar gitu. Gua nggak tahu misalkan mungkin itu benar gitu yang ada di media sosial itu benar, tapi gua nggak percaya aja. Why? Karena gua sendiri tidak menemukan satu stimulus untuk mengarah di mana pemberitaan yang mana yang benar. itu gitu. Karena nggak tahu ya, bener Mbak, kalau menurut gue ada namanya film dokumenter dari Ucu namanya apa gitu, distorsi media atau apa. Dia di dokumenter itu menceritakan soal media, intinya adalah media adalah sebagai kanal pengusaha si media itu sendiri. Makanya pertanyaan gue adalah di awal, Bal, bener nggak sih Bal, media itu adalah mediator yang bisa mengarahkan opini orang, karena banyak diksi-diksi yang dibuat untuk kepentingan. Dan gue merasa, kalau gue pribadi merasa bahwa ya jurnalis atau media itu ya adalah kepentingan menurut gue. Ya itu kan, Iya nggak sih? itu kan bisnis ya. Iya, kan ada kata Iqbal beda bisnis apa? Jurnalis sama kegiatan jurnalis. Kalau menurut gue sekarang di Indonesia adalah bisnis jurnalis menurut gue. Iya gini aja, kalau misalnya Indonesia siapa sih yang jadi public figure-nya? Ya. Jokowi kan? Ya. Ya kan? Yang sering diekspos adalah dia gitu. Sama ketika kamu punya perusahaan, yang sering diekspos adalah kamu sebagai owner kan? Ya. Why? Gitu ya. Ya karena dia punya perusahaan dia, punya dia gitu. Dan itu harus dan itu wajar gitu. Berarti Wajar, itu sangat wajar. Berarti jurnalis tidak netral. Tapi jangan disangkut pautkan dengan kegiatan jurnalistik. Itu bukan kegiatan jurnalistik. Itu bisnis Itu juga. sana, Bisnis. itu seperti gini lah. Seperti kamu mengiklankan produk kamu sendiri. Betul. Seperti itu. Tapi tidak ada balutannya. Balutan saya perhatikan gitu ya. Tidak ada balutan bahwa ini jurnalistik apa segala macam, tidak. Tapi hanya sekadar ini iklan. Anggap aja ini iklan. Betul. Kayak misalnya kalau misalnya perusahaan ini mengabarkan mereka melakukan kegiatan apa, mereka melakukan itu sekedar iklan. Ya, iklan itu tapi kan bisa menggiring opini publik, Bang. Iya, kamu membeli ini kan karena tergiring, Iya. ya kan? Iya. Kamu membeli fettuccine ini karena kamu tergiring. Kenapa kamu tergiring dengan bon cabe? Kenapa kamu tergiring dengan Roma? Karena kan diiklankan. Coba Roma kelapa ini nggak diiklankan misalnya. Jadi ibaratnya seperti itu iklan saja gitu, itu iklan saja. Ketika kamu tergiring ya itu pilihan kamu kan. Iklan kan cuma sekedar menyampaikan, Betul. kan? Informatika ya. Iya, informasi aja, menyampaikan kalau ada saya punya produk ini enak loh. Itu pasti kan persuasif jenisnya kan. Mana ada sih iklan yang nggak persuasif? Betul. Nah, menyangkut soal jurnalis nih, saat misalnya lu membedakan bisnis jurnalis sama kegiatan jurnalis. Tapi kan orang awam, bukan orang-orang kita orang awam yang berpikir bahwa berita yang disajikan di TV itu adalah hasil jurnalis. Orang awam nih, Iya, iya. orang awam. Kita tidak bisa menyamaratakan otak orang nih. Iya. Ya kan, Nah. orang ada yang berpikir, haji, oh kok berita kok kayak gini ya? Kok contoh kalau kita boleh menyadur si Iqbal bilang Jokowi, itu kan sangat digecet tuh di media, dak berusukannya lah dan segala macam. Akhirnya itu menjadi opini yang masif. Nah, kalau misalnya lu berpikir, oh ini bukan, ini bisnis jurnalis sebenarnya, iklan tadi. Kalau gua bisa simpulkan. Tapi kan orang awam tidak berpikir seperti itu, Bang. Iya, kalau orang memang seperti itu. Jadi orang awam memang tidak berpikir yang apa yang saya pikirkan. Mungkin mereka melihatnya, wah ini ada Berita satu, aja. iya ini ada Iya. ini berita nih apa gitu. Karena apa Label tadi. Ada label lah. Maksudnya ini Global TV, ini RCTI, ini SCTV, ini Indosiar. Apa sih mereka media? Media dalam pengertian publik adalah orang yang menyampaikan berita. Sekian gitu. Kita tidak bisa memaksakan pemahaman publik. Susah lah gitu ya. Maksudnya walaupun kita ada kegiatan yang kayak misalnya seperti malaikat gitu ya, menyampaikan kebenaran gitu.
kita tidak semampu itu gitu. Kita sampaikan aja, terserah mereka mau ikut pemahaman yang benar apa enggak kan gitu. Menurut lu Bal, ini menurut pandangan ya, kalau memang tadi ceritanya seperti itu, kan sekarang ini ada undang-undang ITE, ya kan, elektronik itu ya. Jadi undang-undang ini bagaimana si orang-orang yang mengkritik, ya kan, mengkritik ataupun berbicara lantang atau vokal, itu pasti ada undang-undangnya. Dan kelihatannya sih menurut gua, misalkan dia biasa ngomong begitu biasa aja, tapi bisa masuk penjara. Dulu juga nggak begitu, mungkin dulu lebih tegas Bang. Dulu lebih tegas ya, kalau mengkritik itu sangat frontal gitu, bahkan Begitu cool misalnya. ya begitu cool. Banyak kan supaya Sandra gitu kan, terus siapa lagi, Iwan Fals gitu kan, yang udah kalau ngomong tuh sangat-sangat lantang gitu ya. Tapi mereka tuh oleh pemerintahan pada saat itu dipelihara gitu. Karena kenapa begitu demikian? Karena pemerintah butuh orang seperti itu untuk menjadi penyeimbang dalam pemilihan keputusan-keputusan pemerintah. Karena ada penyeimbangnya. Kalau sekarang kan, kalau menurut gua sih, karena semua orang vokal, gak ada penyeimbang. Karena tidak ada nilai intelektualnya. Nah, menurut lu gimana tuh dengan keadaan ini? Seorang jurnalis atau orang wartawan ingin mengkritik suatu persoalan, terus mereka sudah dikekang oleh ITE. undang-undang itu. Sederhananya adalah gimana kebebasan lu dalam berekspresi sebagai jurnalis saat ada undang-undang ITE. Sebenarnya saya juga nggak tahu ya undang-undang ITE. Yang saya tahu, Baca dong. yang saya tahu undang-undang ITE itu adalah pencemaran nama baik aja gitu yang saya tahu ya. Karena juga saya. Jadi kalau tadi nggak kita terlalu- nyebutin nama-nama tadi kita yang disebutin, Enggak dong. apakah kita mencemarkan nama baik? Enggak, kalau kan pencemaran nama baik yang menjelek-jelekan, menuduh tidak sesuai dengan faktanya, memfitnah lah jatuhnya, itu ya pencemaran nama baik gitu kan. Pokoknya dalam kondisi yang buruk gitu. Tapi kan kita menyebut sebagai inilah contohnya ini gitu, nggak ke arah yang mencemarkan nama baik. Tempo waktu gitu. itu pernah ngasih gambar maaf kata presiden, terus hidungnya panjang, tau gak sih? Iya iya. Terus apa lagi? Apa sih enggak? Banyak kok. Banyak banget tuh. Terus sekelas Tempo loh main disikat juga. Hidungnya nggak panjang, bayangan Bayangan. hidungnya Ya, panjang. iya, bayangan. Mungkin gitu ya. Ya, Jangan benar. salah juga, takutnya Benar. justru Sorry, gua salah. bayangan hidungnya yang panjang gitu. Yes. Tapi kalau yang tadi pertanyaan Ancong gitu ya, sejauh pemahaman saya juga tidak bisa tiba-tiba asal bicara Ya. kan. Yang saya Ini hanya pandangan. hanya saya tahu kalau ITE kan memang pencemaran nama baik gitu. Terus isunya karena pasalnya pasal karet, maksudnya pasal karet itu tidak tegas dalam pengertian ketika A melakukan kesalahan A ya kena gitu, tapi kan Multitafsir lah. ya multitafsir lah ya. Orang kan tidak tahu yang dimaksud pencemaran nama baik apa ya kan kayak gitu. Tiba-tiba kena gitu. Bullying ya Ya, kan? bullying bisa. Tapi kalau misalnya diarahin ke kayak jurnalistik kayak gitu-gitu ya, sejauh yang saya ketahui, kalau jurnalistik itu memang berdasarkan fakta. Tidak ada jurnalistik yang memang dalam pengertian gini, mengangkat satu berita, tapi dia menghayal, tidak mungkin. Oh iya. Dulu teringat gini, ketika pelatihan saya menjabarkan gelas ini pindah ke sini, selalu saya tuliskan itu bingungnya setengah mati, ya kan? Ini sudah bingungnya setengah mati. Ini faktanya pindah gelas, tapi saya menuliskan Akrobatik kata-katanya. bukan menjelaskan selugas mungkin tentang gelas ini pindah, efektif, informatif. Itu sulitnya setengah mati. Maksudnya kan gelas itu pindah, itu kan pindahnya ditanyakan lagi ya, Why? pindahnya sama siapa, Dan dipindahin kenapa? sama siapa, Kenapa? dipindahin, bagaimana proses gelas itu pindah gitu. Nah, pada titik itulah jurnalis sejauh pemahaman saya melihat fakta, berpegang teguh pada pertanyaan-pertanyaan itu.
5W 1A. Itu mah udah basic sekali lah. Maksudnya jurnalis tidak diperkenankan gitu ya untuk mengada-ada atau dia punya pengetahuan tentang peristiwa ini, tapi dia tidak dituntut tidak perlu mengeluarkan egonya untuk saya udah tahu kok dia peristiwanya kayak gini-gini. Nah itu sangat ini ya, sangat tidak etis tanpa dia meng-cross check kembali apa yang terjadi gitu. Walaupun pengetahuan dia banyak nih, tapi ketika dia bertemu dengan satu peristiwa atau dengan siapapun, tetap dia harus menjadi bodoh gitu. Bertanya aja tetap. Jadi jelasan kosong lah intinya. Iya, bertanya aja. Siapa ini? Kenapa ini? Tetap bertanya, menggali informasi gitu dari pertanyaan-pertanyaan seputar peristiwa yang tadi gitu ya, fakta-faktanya apa segala macam. Walaupun memang basic dia udah pintar gitu ya, gimana? Tapi ketika menuliskan sesuatu ya tetap dia harus belajar menjadi seorang anak kecil yang pengen tahu gitu, pengen tahu. Ingin tahuan harus banyak. Iya, itu pertama. Nah, menyangkut opini itu sebenarnya tidak berita, walaupun memang berita gitu ya. Kalau pemahaman saya, opini itu sudah mengerucutkan dalam satu gagasan tentang peristiwa sesuatu. Tematiknya lah. Dia bedah gitu ya. Dia bedah sesuai dengan sudut pandangnya. Point of view. Iya. Ini peristiwa yang menurut saya tuh begini nih. Dengan referensi-referensi yang dia ada. Gelas pindah ini menurut gue Yang ada dulu. Nah, kan kegiatan jurnalistik tidak boleh menurut saya gelas ini nggak boleh. Maksudnya kalau sudah ada faktanya, peristiwanya, ya udah gali aja yang ada di situ gitu. Tidak boleh dia menurut saya kayak gini, tidak boleh. Kecuali opini, gitu kan. Tapi ada waktunya kita beropini gitu. Misalnya memang sudah dalam hal yang tidak bisa ditolerir misalnya. Peristiwanya ini udah terlalu ini, saatnya kita berpendapat gitu, istilahnya kayak gitulah. Saatnya kita berpendapat, mengemukakan pendapat kita tentang peristiwa A. Mungkin pendapat banyak orang juga seperti itu kalau kamu baca esai opini gitu ya. Di koran-koran bertebaran, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang memang kaum intelektual gitu, kayak misalnya siapa aja bisa sebenarnya kan yang menuliskan pandangannya tapi tidak dalam ranah dia sebagai wartawan tiba-tiba langsung beropini, enggak gitu. Jadi itu makanya kalau di kolom opini rata-rata yang saya ketahui gitu ya, rata-rata orang-orang yang memang pakarnya gitu. Dia ada peristiwa tentang hukum ITE gitu, ya udah pakar hukum gitu yang berbicara beropini gitu. Kenapa sih kok peristiwa ini begini? Ya pakar hukum yang harus bicara gitu. Tidak mungkin pakar elektro gitu yang bicara kan kayak gitu. Tapi ada bidang-bidang khusus gitu. Kalau point of view dari situ. Karena point of view-nya dari situ. Itu landasannya. Misalnya, jadi rata-rata memang ketika kita mau menuliskan sesuatu sama kegiatan kayak di kreatif juga ya. Kalau saya tidak tahu gosip, ngapain saya kecemplung di gosip? Justru jelas kondisinya ketika seseorang ingin menuliskan sesuatu tapi dia tidak tahu apa yang dia tulis, itu yang bahaya. Nah, menariknya adalah ketika lu bilang tadi adalah ketika gue masuk gosip, terus gue harus ngebedah gosip. Kalau gue nggak masuk gosip buat apa ya kan? Nah, sederhana, karena ada mediasinya, jurnalnya adalah ada orang yang mencarinya. Nah, kan kalau sekarang ini kan kenapa ada undang-undang itu, karena kan publik sendiri yang sudah mengcover seluruh berita-berita yang tidak ada di lokasi. Mereka cuma copy paste, ambil langsung mereka posting, dan semakin banyak memposting, semakin banyak viewers yang pada akhirnya secara garis besar, kalau dengan media sosial ini kan pada akhirnya itu yang membaca, yang melihat, orang yang lihat view berapa view. Nah, lalu gue bisa jadi kepikir begini nih, berarti sekarang untuk saat ini daya saing atau daya bergeni jurnalistik sebagai orang intelektual untuk mengungkap sebuah peristiwa itu sepertinya telah berkurang berapa persen gitu di setiap negara.
Why? Ya karena itu dia, karena mereka sudah tidak bisa lagi mengcover seluruh seluruh berita yang ada, karena itu dia sudah banyak vokal di bawahnya yang seperti media sosial, Facebook dan sebagainya, media sosial yang sudah mengcover berita-berita itu. Jadi udah nggak ada nilai bargaining. Kalau dulu kan jurnalis itu dengan menunjukkan ID card doang ke polisi udah CS-an mal, ya kan, udah CS-an mal, karena posisinya sama sejajar mereka itu. Dengan aparat, dengan sejajar. Sekarang tuh udah nggak ada nilai bargainingnya lagi, kan begitu ya. Jadi kan kehilangan daya intelektualnya dalam wacana berita atau peristiwa. Enggak juga sih, Enggak gitu juga. Maksudnya dari dulu ya sama aja gitu ya. Dari dulu sama aja, cuman mungkin saat ini perkembangannya beda. Tapi harus diingat juga ada nilai berita. Pasti. Ya pasti. Nah itu dia, ada nilai berita. Ada informasi penting tapi tidak mempunyai nilai berita. Ya. Ada. Mungkin Kenapa harus kita beritakan? Kan tidak perlu. Maksudnya kenapa menjadi pemberitaan? Kenapa ada nilai beritanya atau tidak? Itu ingat pada apa yang publik ingin ketahui. Sebenarnya itu. Kenapa presiden, kenapa perpolitikan, kenapa ekonomi yang selalu dibahas gitu? Karena publik pengen tahu itu. Karena publik pengen tahu kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Karena ketika kebijakan ini turun, otomatis yang terimbasnya adalah siapa? Masyarakat. Itu yang terjadi sebenarnya. Secara umumnya yang mudah dipahami adalah seperti itu. Kenapa kok presiden mulu sih yang diberitain gitu ya? Prioritasnya ke situ mulu? Ya karena dialah orang yang sebenarnya menjadi sosok atau public figure yang menaungi masyarakat kita gitu. Jadi setiap apa yang dia kebijakan apa yang dia keluarkan, publik harus tahu dan kita sampaikan. Itu nilai beritanya kuat kan. Misalnya saat ini pemerintah mengucurkan dana untuk bantuan sosial, publik harus tahu, nggak boleh ditutupi gitu. Kayak gitu. Jadi publik harus tahu. Nah, justru bukan dimulai maksudnya, maaf. Kita bukan menyampaikan apa yang publik sampaikan kayak gini, tapi kita menyampaikan disortir lagi dengan cara verifikasi. Siapa yang harus diverifikasi dengan peristiwa kejadian tabrakan? Polisi, ya kan, Polantas, kan? Pak, kok kejadiannya kayak gimana, Pak? W5W1K Ya kan? Saksi mata siapa? Itu kayak gitu-gitu. Akhirnya lengkap. Laporan itu akhirnya lengkap. Jadi istilahnya tidak seperti yang publik sampaikan di awal. Hanya sekedar peristiwa-peristiwa. Kenapa? Peristiwa-peristiwa ini aja, peristiwa-peristiwa sekelibat aja lah. Sepatu si Angga hilang di masjid pukul 11 pada Jumat sore. Kan kita sebagai pegawai tidak mungkin dong mengcopy paste sepatu si Angga hilang di masjid jam 11 pada Jumat sore. Nggak mungkin lagi gitu kan. Tapi kan kenapa sepatu Angga hilang? Saya tahu ada saksi mata di situ. Kronologinya gimana gitu kan. Terus habis itu kelanjutan dari kehilangan sepatu ini seperti apa? Protek ke Angga, peristiwanya kayak gimana sih enggak? Gini. Nah itulah maksudnya, dari situlah titik itu. Itu justru peran intelektual seorang jurnalis itu di situ. Jadi bukan ada kemunduran, tidak. Justru ada banyak pekerjaan ekstra gitu, memverifikasi apa segala macam untuk menyuguhkan berita dengan lengkap, terus benar gitu ya, akurat gitu ya. Nah, agar publik terhindar dari hoax. Gitu. Kan kalau misalnya hoax mah copy paste, hoax gitu ya, berkembang. Yang namanya orang kalau menyampaikan satu informasi ke informasi yang lain orang dari saya mau makan, akhirnya makan gitu ya. Ya kan? Saya mau makan, saya maunya itu hilang gitu. Nah, gitu tanpa verifikasi. Iya, terdistorsi. Kan. Makanya kan ada kalau gue lihat baligo di pinggir jalan gitu.
hoax terus klarifikasi. Dari dua kalimat itu kan artinya itu seperti kritikan terhadap bagaimana publik gitu ya, membuat satu opini, dapat satu berita lalu di copy paste, lalu di posting. Ketika sudah menyebar ribuan ke orang pada satu hari, dalam jangka waktu 1 hari doang kan, terus tiba-tiba berubah itu berita hoax, terus ada klarifikasinya. Itu setelah menyebar ribuan orang dalam waktu 1 hari. Karena media sosial sekarang ini kan dalam beberapa jam pun sudah penontonnya udah sampai 3.000, 1 juta orang, dan 2 juta, 3 juta sebagainya. Ya kan karena si Iqbal bilang karena masyarakat terlepas dari masyarakat yang majemuk ya, yang sangat luas, yang karena media-medianya tuh banyak dan tidak mungkin satu kanal informasi itu memverifikasi satu-satu lagi ya, Bang. Itu dia, karena itu dia. Ya mungkin juga ini, ya gua nggak tahu juga sih, cuman pada saat itu kan tidak banyak media gitu untuk untuk membicarakan A, B, C, D. Mungkin sekarang lebih banyak, jadi mungkin lebih susah untuk enggak loh ini salah, ini benar, ini kok ini ada ini sih, susah gitu kan. Nyaring itu kayak seperti kita seperti jerami besar kayak gini. Media itu sekarang kayak lautan, tapi jeraminya jerami yang ukurannya cuma 10 meter 20 meter gitu. Sedangkan media itu adalah lautan sendiri gitu, sangat luas itu. Seperti mau nyari ikan di lautan besar, seakan-akan berpikirnya nggak mungkin lu nyari ikan di tengah lautan seluas itu, di mana lu nangkepnya, gimana cara nangkepnya. Tapi tetap ya, intinya adalah pasti ada cara, pasti ada cara untuk bisa menggiring itu dan untuk bisa menangkap ikan di tengah laut itu. Ya, jika laut itu adalah media, tapi sebagai jurnalis itu adalah di kapal doang satu di tengah lautan samudra, terus mencari ikan, pasti ada cara bagaimana caranya menangkap ikan. Iya, caranya adalah salah satunya kalau di jejaring perusahaan-perusahaan media itu ya. Ada terutama yang news gitu ya, mereka punya ini cek fakta namanya. Cek fakta itu jadi itu ya partisipasi dari semua wartawan, media, dewan pers gitu ya, untuk membuat asosiasi gitu cek fakta. Saya tidak tahu nama ininya apalagi. Yang penting adalah cek fakta untuk menangkal hoax gitu. Jadi hoax yang beredar mereka verifikasi, terus mereka sampaikan lagi dengan cek fakta gitu. Benarkah ini? Benar nggak sih? Ya, benar nggak sih ini? Padahal akhirnya si jurnalis ini menyampaikan bahwa ini benar atau tidak gitu. Ini sesuai fakta atau tidak. Kayak gitu-gitu. Sekarang tuh ada, bahkan ada yang memang networking cek fakta gitu. Jadi global gitu. Secara global perusahaan-perusahaan media yang memang bekerja untuk melakukan verifikasi di cek fakta ini. Jaringannya itu ngeling semuanya? Iya, ngeling. Ada berita ini nih, coba cek benar apa enggak, kebenarannya seperti apa, kayak gitu. Oke Bang. Oke, terakhir dari gue. Menurut lu, singkat pandangan lu, seorang jurnalis dalam kondisi negara yang sekarang itu perannya seperti apa? Karena gini, kita yang sangat cetek lah corona. Ada anekdot yang bilang bahwa corona itu hasil datanya itu beda-beda di setiap kanal berita. Oke. Nah, dan orang-orang yang corona itu lebih takut karena berita, Bang, akhirnya, Bang. Karena distract karena diksi-diksi yang disampaikan dan segala macam, akhirnya takutnya sampai segitunya. Bukan karena kenyataan corona itu emang ada corona, tapi kan karena berita yang digedekan akhirnya corona tuh jadi gede dan segala macam. Menurut lu, singkat, jurnalis di era sekarang itu fungsinya seperti apa sih? Iya, menjadi corong kebenaran. Itu aja sih, corong kebenaran. Alhamdulillah hari ini kita sudah sedikit Belajar bercerita, belajar menganalisa ya. Kita sudah mulai belajar menganalisa, kita mulai belajar lagi mengetahui hal-hal yang mungkin sudah lupa ataupun yang belum tahu. Oleh saudara Iqbal tadi itu dijelaskan mungkin cukup gamblang bagaimana kejadian-kejadiannya, supaya orang atau kita sebagai publik atau sebagai masyarakat sosial itu harus lebih peka dan harus bisa melihat kebenaran berita ataupun informasi
yang baik, karena bagaimanapun juga informasi yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik dan akan ada kemaslahatan untuk semua orang. Tapi jika berita yang buruk maka akan sebaliknya. Jadi intinya adalah berikanlah berita yang baik dan lugas. Berita hari ini. Ini lupa, jangan lupa si Iqbal punya jualan nasi biryani. Oh, Di Instagram nanti. Oke. Ini Menarik nih. Ini baru. Dia punya usaha namanya Nasi Biryani. Nanti Instagramnya Nanti Instagramnya saya tulis di sini ya. Sini. Ini penting, lebih penting dari yang tadi saya bicarakan. Iya bisa. Ini iya bisa. Udah kayak kamu tak kepikiran kepikiran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dadah. aing tadi si Iqbal mata.